Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, salam sehat selalu calon-calon praktisi hukum advokat. Tetap semangat. Oke, untuk saya diberikan tugas argumentasi hukum ya. Dari panitia juga sudah memberikan mandat kepada saya untuk materi dimaksud. Tentu saya ucapkan terima kasih pada panitia masih mempercayakan saya untuk materi dimaksud, dan selamat datang tentu ya bagi peserta PKPA untuk Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya. Tetap semangat dan selalu menyongsong profesi advokat, profesi yang menjanjikan. Dalam kondisi apapun, profesi advokat sangat menjanjikan. Karena memang dia tidak menerima gaji, tapi menerima honor. Kalau gaji tentu sangat terbatas, kalau honor tergantung kesepakatan. Ini yang barangkali saudara yang sedang mempersiapkan advokat tentu disyaratkan yang sudah lulus sarjana hukum. Jadi di depan saya ini adalah sudah pakar, ya, sudah pakar, sudah sarjana hukum, sudah S1 hukum, tergantung sekarang mempersiapkan untuk menjadi lawyer. Harapannya dari PKPA ini tentu lawyer yang mempunyai karakter. Bukan lawyer yang abal-abal, lawyer yang punya karakter. Kalau jargon di desa masyarakat Jawa itu rupa nggawa rega. Katanya gitu ya. Halo, masih diikuti saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Saya masih. Ya. Mana ini wajah-wajahnya ini belum nampak? Itu kurikulum fiktif saya, data pribadi saya. Usia sudah 54. S1 saya Unmer Malang. S2 saya Universitas Airlangga Surabaya. S3 saya Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya ada di Duku Kupang, saya seorang akademisi. Saya sudah lektor kepala, insya Allah. Insya Allah masuk dalam usulan guru besar. Semoga jadi doa. Amin, amin. Saya Amin. seiring dengan dosen, tentu kalau dosen swasta sebagai profesi advokat diizinkan. Nah, seiring itu saya akademisi sekaligus advokat. Saya selama ini berkantor di Comal ya, Jalan Comal. Tentu bersama Direktur PKPA, Pak Nur Yahya. Saya menjadi bagian dari beliaunya. Sudah 32 tahun dedikasi saya di akademisi. Insya Allah bisa memberikan pembekalan bagi saudara yang sedang mempersiapkan advokat yang berkarakter yang dimaksud. Materi yang tidak saya sampaikan adalah mengenai materi argumentasi hukum. Tentu kita menjadi penting. Kita harus bisa mengenali apa sih sebenarnya yang kita persiapkan sebagai praktisi hukum advokat itu. Ada 3 hal yang pokok. 1, kemampuan untuk menyimpulkan hukum.
kemampuan untuk menyimpulkan hukum. Jadi dagangan kita, produk kita tentu jasa hukum. Apa itu bentuknya? Satu, kemampuan menyimpulkan hukum. Dari peristiwa, kejadian, perbuatan konkret hukum di dalam masyarakat. Ibius ubi societate, hukum ada di dalam masyarakat. Ibius ubi societate, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Konstitusi kita juga nyampaikan pasal 1 angka 3, negara kita dan negara hukum. Praktisi hukum itu tentu ada hakim, ada jaksa, kepolisian, advokat. Advokat sebagai profesi hukum adalah jasa hukum yang kita berikan pada masyarakat. Apa bentuknya? Menyimpulkan hukum. 2, memberikan advice hukum, nasihat hukum. Tentu dari penyimpulan hukum yang benar, sehingga di dalam memberikan penasehatan benar juga. Benar artinya tidak sesat. Nanti akan ketemu probabilitas kebenaran itu ternyata cuma 25%. Angka itu dari mana? Nanti di belakang ada penjelasan untuk itu. Yang ketiga, nah ini materi yang tidak saya sampaikan itu berargumentasi hukum. Argumentasinya argumentasi hukum. Apa yang dihasilkan argumentasi hukum? Ya bahasa hukum. Bahasa hukum ya bahasa Indonesia, tapi mempunyai jelas, tegas, tidak ambigu. Bahasa Indonesia ya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek sebagai contoh. Jelasnya di mana Pak Joko? Subjek itu dalam kacamata hukum, subjek tentu Bapak Ibu peserta PKPA boleh langsung menyela atau interupsi untuk mendiskusikan, silakan. Subjek hukum harus mempunyai kejelasan. Subjek hukum tentunya pembawa hak dan kewajiban. Siapa pembawa hak dan kewajiban? Ada orang, ada badan hukum. Kalau dalam bahasa Indonesia, tentu subjek hukum orang, titik. Padahal di hukum ada badan hukum. Badan hukum pun dibedakan. Mana itu PT, mana itu yayasan, mana itu koperasi. Disinilah bahwa argumentasi hukum itu luarannya tentu bahasa. Oleh karena itu, kemampuan berargumentasi itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari profesi advokat. Itu sebagai contoh bahwa bahasa hukumnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi mempunyai ciri kejelasan, ketegasan, tidak ambigu. Contoh, subjek hukum dalam bahasa Indonesia, subjek itu mesti orang. Kalau kita subjek hukum bisa orang, bisa badan hukum. Badan hukum pun mesti dibedakan. Siapa yang bertanggung gugat dengan pihak ketiga? Antara yayasan, antara koperasi, antara PT akan berbeda. Bidang yayasan sebagai contoh, sekarang lagi banyak sengketa-sengketa yayasan. Ya, siapa yang bertanggung gugat? Di yayasan itu, undang-undang yayasan ada 3, ada penasehat, ada pengurus, ada pembina. Siapa di situ yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk berhubungan dengan pihak ketiga? Oke, jadi kita harus bisa mengenali apa sih sebenarnya yang kita sedang persiapkan sebagai praktisi hukum.
Satu, menyimpulkan, berargumentasi, memberikan nasihat-nasihat hukumnya. Nah, ini coba dibuka. Jadi pengertiannya sederhana saja, pengertian hakikat argumentasi hukum, logika argumentasi hukum, dan langkah-langkah pemecahan masalah hukum. Saya mencoba operator, kita masuk pada logika dan argumentasi hukum. Ya, pengertiannya bisa kita pahami di situ. Lanjut. Pentingnya argumentasi hukum dengan logika hukum. Logika itu ilmu berpikir. Logika itu ilmu berpikir. Ilmu berpikir itu mempunyai bentuk. Di kampus sekarang dikasih nama penalaran hukum. Bentuknya kayak apa berpikir hukum itu? Nah ini, bunder, apa kotak, apa lonjong? Ada 4. Bahwa hukum, mempunyai logikanya sendiri. Sekali lagi, ilmu berpikir itu mempunyai logikanya sendiri, ciri-ciri tersendiri. Maaf, tidak 4, tetapi 3. Tiga untuk logika hukum. Dimulai dari pemahaman atas konsep. Contoh, tidak dimenuhinya prestasi sebagaimana ia janjikan, ada konsep hukum apa di situ? Silakan. Tidak memenuhi prestasi sebagaimana ia janjikan, ada konsep apa? Halo? Mana peserta? Abdul Hakim? Abdul Hakim, sarjana hukum. Monggo. Halo, siapa saja? Ayo. Wan prestasi, Pak. Wan prestasi, betul. Konsep wan prestasi, konsep hukum. Tidak dipenuhi prestasi. Kalau kita kembali kepada ilmunya, kita bisa lihat 1243 KUA Perdata sampai 1249. 1243, 1249. Itu ada konsep wan prestasi. Konsep wan prestasi ada 3. Tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ia janjikan. 2, memenuhi prestasi tetapi terlambat atau kurang. 3, memenuhi prestasi seharusnya yang tidak boleh dilakukan. Oke, itu konsep wan prestasi. Satu saat di masyarakat, tadi kan saya sampaikan bahwa ibius ubi suscitit. Bentuknya peristiwa, kejadian, perbuatan konkret. Tentu karena lapangan pekerjaan kita itu hukum, perbuatan konkret hukum. Why, mengapa? Karena menimbulkan akibat. Akibat hukum dari peristiwa. Apa bentuknya? Timbulnya hak dan kewajiban. Sehingga kalau kita peres itu sebenarnya hukum itu substansinya, esensinya adalah wujud dari hak dan kewajiban. Ada 2 sumber, kan? Sumbernya tentu perundang-undangan.
suatu peristiwa menimbulkan hak dan kewajiban diatur oleh undang-undang. Sederhana saja, tiba-tiba ada aborsi, pengguguran kandungan. Maka ada konsep aborsi, pengguguran kandang, loh, itu pasti ada undang-undang yang mengatur. Ditemukan undang-undang kesehatan. Lex spesialis drohat lex generalis. Ketentuan yang khusus menyampingkan yang umum. Nah, dalam konsep perundang-undangan, hukum, tentu kita bisa dipahami kalau hukum dalam konsep perundang-undangan yang perlu saya ingatkan bahwa di situ ada asas-asas hukum yang menyertai. Yang perlu diingat asas vertikal dan asas horizontalnya. Kalau akademisi bercerita mesti mendahulukan asas-asasnya. Vertikal, lurus, yang umum pada yang khusus, disampingkan yang khusus. Contoh, nanti akan ketemu ya, pembahasan akan ketemu. Contoh, perceraian. Perceraian itu sudah diatur oleh undang-undang, sudah lex spesialis dari KUA Perdata, buku ke-1. KUA Perdata itu ada berapa buku? Kalau boleh disampaikan, Alvan, Agum, Eka, Mas Alvan, Agum. Aprilia, Ika. Kalau ngomong perdata gitu, KUA Perdata ada berapa buku ya? Halo? 4. Sampaikan. Orang, benda, perikatan, yang terakhir pembuktian sama daluarsa, Pak. Ya. Kalau ada perceraian masih tetap pakai Buku 1, Pak. buku ke-1? Sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Bagaimana dengan asas lex spesialis disampingkan oleh lex generalis, menyampingkan lex spesialis drohat lex generalis. Kalau ada yang khusus disampingkan yang umum. Yang umum yang mana tadi? KUA Perdata. Yang khusus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Berdasarkan asas itu, maka kita tidak perlu melihat ketentuan yang umum. Gitu ya, Mas ya? Oke. Kalau KUA pidana ada berapa buku? Ini sudah sarjana hukum semua kan? KUA pidana ada berapa buku? 1. Mas Andi Ridwan. Siapa yang bisa? Ketentuan umum? 3, Pak. Ya, ketentuan umum satunya? Ketentuan umum, kejahatan sama pelanggaran. Ya, pintar ya. Ya, kalau sudah mempersiapkan lawyer gitu sebagai profesi unggul, profesi yang luhur, yang menjanjikan, ya harus difahami ya. Kalau ingin laku, karena memang ada pengacara yang laku, ada pengacara yang tidak laku, begitu juga profesi yang lain. Dokter, ada dokter laku dan ada dokter yang tidak laku. Sekarang bagaimana untuk bisa menjadikan laku? Nah, Pak Joko ingin membekali tadi bahwa memang profesi hukum itu menjanjikan karena tidak mengenal gaji, tapi mengenal honor tanpa batas. Nah, untuk bisa meraih itu semua, maka hukum-hukum dasar, penguasaan hukum dasarnya harus difahami, dikuasai,
dalam pengertian hukum-hukum dasar, PHI, PIH, karena memang demikian, hukum itu jasa. Seperti yang disampaikan di depan, menghasilkan argumentasi, menyimpulkan, dan memberikan penasehatan. Produk itu yang kita kenali. Ya, kalau tidak benar ya sesat. Benar laku, sesat, ya sudah, berakhir. Nggak laku lagi. Nah, sekarang bagaimana untuk yang benar itu? Maka kita perlu membekali diri bahwa karena profesi hukum itu tadi berupa menyimpulkan argumentasi dan memberikan penasehat, kita harus mengenali ilmunya tadi. Kita pertama adalah logika hukum yang kita lakukan. Logika itu adalah ilmu berpikir. Kemudian kalau kita S1 pada waktu kita menerima mata kuliah penalaran hukum, disitulah bagaimana bentuk berpikir hukum tadi. Nah, bentuk berpikir hukum itu selalu diawali dengan satu tadi konsep. Konsep hukum kita harus bisa tadi membedakan mana itu jenis hukum yang ada. Kalau boleh tahu, jenis hukum itu ada berapa? Saudara Abdul Aziz. Jenis hukum itu, kalau manusia kan ada laki, ada perempuan. Yang abu-abu namanya bencong. 2, Pak. 2, 1. Hukum material dan hukum formil. Nah, itu bentuknya. Kalau jenisnya ada 2. Kalau tidak publik, satunya? Satunya? Privat. Privat. Kapan Privat. itu publik? Kapan itu privat? Penganiayaan itu publik atau privat, Mas? Publik, Mas. Publik. Publik, Pak. Tadi di depan saya sampaikan, ono wan prestasi. Kira-kira itu wilayah publik atau privat? Privat. Privat, gitu ya. Cepat ya. Nah, tidak ada. Tadi saya sampaikan bahwa logika hukum itu tegas, jelas, tidak ambigu. Gak ono di antara yang abu-abu antara publik dan privat, tegas. Publik dan privat. Kalau ada kasus-kasus eutanasia, tahu eutanasia? Oh. Membunuh dengan terhormat, itu masuk apa itu? Publik atau privat? Privat. Pembunuhan itu publik atau privat? Publik. Publik. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi logika tadi, logika hukum mempunyai bentuk berpikir hukum, bentuk berpikir hukum mempunyai logikanya sendiri. Satu berkaitan dengan konsep. Ini ilmu kita. Nanti sampai akhir kuliahnya seperti ini ya. Ya. Konsep itu boleh di operator mengenai logika hukum. Ya. Konsep itu didapat, diambil, dirumuskan dari pengertian. Konsep dari pengertian, definisi. Pengertian, definisi. Tentu dari peristiwa, kejadian, perbuatan konkret hukum di dalam masyarakat. Yang perlu diingat ada 2 jenis hukum, baik publik, privat. Privat. Privat itu orang dengan orang, hubungan hukumnya orang dengan orang. Orang dengan badan hukum. Badan hukum dengan badan hukum. Di situ harus jelas, tegas, tidak boleh ambigu. Orang pun tidak seluruh orang cakap bertindak menurut hukum, betul ya? Nah, tidak setiap orang cakap bertindak hukum. Suatu saat Pak Joko
di-hire suatu perusahaan X untuk penyehatan perusahaan. Perusahaannya berupa pembuatan hutan di Bondowoso Situbondo sana. Dikontrak untuk memberikan ini penasihat hukum. Sebagai penasihat hukum, karena karakter lawyer itu ada di pengadilan, kita ada juga yang namanya in-house-an, gitu, in-house di dalam ruangan, yang biasanya disebut penasihat hukum. Soal nilai ya tergantung dari kesepakatan. Suatu saat Pak Joko dapat kesempatan. Akadnya pada saya, Pak Joko ini perusahaan sedang sakit. Konstruksi hukumnya adalah perdata. Perusahaan tidak mau ini menjadi pidana. Jadi pada waktu itu ini konstruksinya perdata, perusahaan yang sedang sakit, kemudian nggak mau ke pidana. Pak Joko bisa mendampingi, prestasinya 20 juta setiap bulan, operasionalnya Velos waktu itu, Avanza. Kemudian saya menyiapkan diri tentunya, nilai itu cukup ya luar biasa, mahal. Dan itu prestasi. Kalau saya dapat 2 tahun, kurang lebih nilainya berapa itu? 240 juta. Belum ketika ada perbuatan konkret yang perlu ada pendampingan di luar itu. Itu nilai honor saya untuk tiap-tiap bulan. Akadnya, jadi pakai Pak Joko, ini perusahaan sakit, konstruksinya perdata, tidak mau pidana. Ini perusahaan sakit. Oke. Kalau perusahaan sakit berarti terjadi mal manajemen. Tentu Pak Joko memberikan advice hukumnya. Diketahui direktur sedang sakit permanen. Sakit permanen itu stroke. Stroke itu bisa dikategorikan memang ada kategori stroke ringan, stroke yang permanen. Oke. Apa yang saya lakukan? Saya diminta untuk memberikan advice-nya di depan pemegang saham, karena selalu didahului oleh siapa subjek hukumnya. Ini PT. PT tentunya di situ direktur. Direktur pasti orang. Orang itu pembawa hak dan kewajiban. Mereka harus dinyatakan cakap bertindak hukum. Saya melihat bahwa direktur sakit permanen, stroke, ini kemenangan bagi saya. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan ini semua? Satu, saya mohonkan pada pengadilan untuk penetapan, menyatakan bahwa direktur sakit permanen sehingga tidak cakap bertindak menurut hukum. Berhasil. Tentunya ada nilai tersendiri untuk itu. Nah, di sini yang saya gunakan untuk menghadapi dengan pihak-pihak ketiga, karena ini soal kepercayaan, ras, banyak yang mengundurkan diri, itu perusahaan besar untuk pembuatan kayu jati hutan itu dengan kemitraan kurang lebih 1.000 lebih kemitraan dengan paket-paket tertentu, kapitasi anggaran yang terkumpul hampir 0,5 triliun. Waktu itu diberikan kantor di Intiland. Nah, ini yang saya ingin menjelaskan
logika hukum berarti bentuk berpikir hukum. Itu didahului oleh konsep yang benar. Jadi konsep adalah pengertian, kemudian adalah definisi dari suatu peristiwa, kejadian. Harus benar. Kalau konsepnya benar, maka proposisinya harus benar. Konsep proposisi benar, konsep benar, maka penyimpulannya harus benar. Tadi di depan saya sampaikan bahwa hanya 25% penyimpulan itu benar. Berarti 75% penyimpulannya sesat. Tadi rumusnya adalah konsepnya benar, proposisinya benar, maka penyimpulannya benar. Gampang-gampang susah ilmunya. Maka probabilitasnya, kalau konsepnya benar, proposisinya salah, maka penyimpulannya akan salah. Begitu juga kalau konsepnya salah, proposisinya benar, maka penyimpulannya akan salah. Terakhir, kalau konsepnya salah, maka proposisinya salah, maka penyimpulannya juga akan salah. Nah, berarti kesesatan berpikir itu 75%, berarti kalau jadi pengacara nggak laku. Nah, kita mau mencari berpikir yang konsepnya benar, proposisinya benar, maka penyimpulannya benar. Kalau penyimpulannya benar, maka penasihatan kita menjadi benar. Begitu juga argumentasi kita menjadi benar. Kalau ini dijual, maka kita laku. Kalau laku, kita punya honor. Honor kita tergantung dari kesepakatan. Pak, konsepnya sudah tahu. Proposisi itu adalah aturan tentang konsep. Sekali lagi, proposisi adalah aturan tentang konsep. Tadi ketemu. Kalau konsepnya bahan prestasi, maka aturannya, proposisinya, tadi sudah disampaikan Pak Joko, 1243 sampai 1249. Nah, kalau perbuatan melanggar hukum, proposisinya di mana? Halo, Saudara Aprilia Ika. Kalau konsep perdata, perbuatan melanggar hukumnya, di mana ditemukan proposisinya? Halo? Atau yang bisa cepat? Perbuatan melanggar hukum? Konsep perdata? KUH Perdata? 1365. Kalau publik, misalkan publik administrasi, Anda bagaimana konsep perbuatan melanggar hukum dalam konsep administrasi? Misalkan ada peristiwa penggusuran. Anda melakukan advokasi, pembelaan ya, untuk melindungi rakyat. Ya, administrasi itu kan selalu dalam konsep berhadapan-hadapan antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah itu bisa pusat, bisa provinsi, bisa wali kota, bupati. Administrasi itu selalu dengan keputusan-keputusan pemerintah. Keputusan-keputusan pemerintah itu berbentuk KTUN, tertulis, konkret, individual, dan final. Anda mesti menguasai itu, konsep-konsep administrasi. Sekarang Pak Joko tanya, konsep administrasi kalau katakan perbuatan melanggar hukum ini kayak apa Pak Joko? Andi Ganial. Halo? Mas Andi, hadir apa enggak ini Mas Andi? Atau ada yang bisa?
Ada 3. Anda boleh mencatatnya. Apabila perbuatan hukum publiknya pemerintah itu bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan hukum publiknya bertentangan dengan undang-undang. 2, penyalahgunaan wewenang. Jadi disalahgunakan wewenangnya. 3, tindakan sakarepe dhewe, tindakan yang sewenang-wenang. Jadi ada 3 dalam konsep arbitrasi. Apa sih yang sebenarnya Pak Joko kok disampaikan bahwa perbuatan hukum publik pemerintah? Tadi saya katakan bahwa profesi advokat tadi menjanjikan pada wilayah hukum publik, pada wilayah hukum privat. Wilayah publik pun ada pidana, ada administrasi. Administrasi itu banyak. Kita akan punya 4 lingkungan peradilan, 2 kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilannya. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Nah, itulah populasi kita, itulah habitat kita, itulah mata pencarian kita nanti. Ketika ada persoalan hukum itu bila mana terjadi persoalan hukum? Apabila ada gap, selisih, jarak antara solen dan se-nya. Ayo dibantu proses ini supaya mengalir baik gitu ya. Memang cukup banyak Pak Joko diberikan waktu tidak lebih dari 1,5 jam. Maka tadi sudah saya sampaikan kalau ada hal keberatan, ada yang perlu ditanyakan segera. Sekali lagi bahwa tadi disampaikan konsep melawan hukum, perbuatan melanggar hukum juga dikenal dalam pidana perdata. Pidana pun ada pidana publik pidana dan publik administrasi. Dan ini lapangan pekerjaan kita. Kita tidak boleh menolak perkara. Ya. Supaya kita itu laku, ya kualitas kita harus baik, profesional kita harus baik. Nah, untuk jadi profesional, tadi sudah ketemu penguasaan asas-asas hukum dasar, ya mata kuliah hukum dasar harus kita kuasai, baik itu publik maupun privat, baik publik pidana maupun publik administrasi. Kita harus mengenal, kita harus jeli, harus pinter. Ya, kita harus tahu apa sih sebenarnya yang kita hasilkan, tadi sudah ketemu. Bisa menyimpulkan. Lah, menyimpulkan dengan benar itu probabilitas cuma 25%. Kesesatan itu berarti 75%. Ini yang kita raih, ini yang kita perjuangkan. Oleh karena itu, sebagai profesi hukum, mestinya advokat tidak berhenti pada S1, S2, S3. Katanya filosofi, rupa nggawa rega. Ya, kalau kita ingin meningkatkan nilai, ya profesional kita tingkatkan. Nah, untuk profesional tentunya kita tidak boleh meninggalkan etika profesi kita. Barangkali ke depan mata kuliah etika profesi yang akan diberikan. Kembali lagi kepada materi berikutnya tadi, bahwa perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh pemerintah tadi, di samping penyalahgunaan wewenang, di samping dari tindakan sewenang dari hukum publik pemerintah. Memang pemerintah melakukan apa? Karena setiap orang di hadapan hukum dan pemerintahan kita. Dan itu juga bidang garap kita. Kalau itu timbul masalah. Tentu sengketanya di peradilan tata usaha negara. Kita tidak, untuk apa memfokuskan cuma peradilan agama saja. Bisa peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama. Kemudian di situ peradilan umum pun cabang-cabang. Ada pajak, ada HAM. Nah, itu wilayah kita juga. Ada ketenaga kerjaan. Ya, artinya untuk profesi hukum sangat luar biasa dan sekarang tinggal gantung kita. Ada 5 profesi, perbuatan hukum pemerintah itu. Hukum publik pemerintah itu. 1, regeling. Regeling itu ya membuat undang-undang. Membuat undang-undang kalau itu jadi masalah, misalkan kasus undang-undang yang sekarang sedang diujikan, undang-undang pembentukan ibu kota baru, undang-undang Omnibus Law. Ya. Di mana kalau itu kita sengketakan? Orang hukum mestinya nggak buru-buru demo, tetapi kita, ada wilayah untuk itu. Bagaimana kalau itu kita ujikan undang-undang, pengujiannya tentu kepada undang-undang dasar. Berarti melalui Mahkamah Konstitusi. Wah, itu nilainya besar. Kita punya alumni lawyer hebat, Mas Soleh. Itu seringkali ya menjual brandnya lewat Mahkamah Konstitusi. Orang banyak tahu Mas Soleh. Dan saya bangga pada Mas Soleh, ngaku juga, artinya nyampaikan juga pada publik bahwa dia alumni Wijayakusuma. Banyak alumni Wijayakusuma yang cukup berprestasi. Di Surabaya ada alumni namanya Intan Rajasewu, lawyer perempuan. Kemarin terpilih sebagai lawyer berintegritas untuk Jawa Timur. Bangga juga Pak Joko juga gitu ya. Dan banyak lagi itu. Yang kedua yaitu base kicking, keputusan-keputusan. Banyak SK keputusan gubernur, wali kota, bupati yang menjadi persoalan, kemudian pakai lawyer untuk dimintakan pengujiannya lewat Mahkamah Agung. Begitu juga persoalan-persoalan fatalit bestur, tindakan nyata. Kasus-kasus korupsi di mana kong kali kong antara pemerintah dan legislatifnya berkaitan dengan penyalahgunaan APBD. Banyak ditemukan, kalau kita lihat Malang Raya, ada bupati, ada wali kota, Rompoko, bupati, Rendra Krishna, wali kota Malang, sedang bersekongkol dengan DPRD-nya untuk penyalahgunaan APBD. Nah, advokat lagi untuk tampil ke sana. Yang ketiga, keempat, public service, pelayan umum pada masyarakat. Banyak juga persoalan-persoalan hukum di sana. Yang paling banyak adalah diskresi, nomor 5, wewenang bebas pemerintah. Nah, diskresi-diskresi ini sering jadi persoalan-persoalan hukum. Tadi saya sampaikan, kapan Pak jadi persoalan hukum? Ketika ada selisih jarak, gap antara solen dan C-nya. Nah, ini
ini apa namanya pasar kita. Maka menuntut untuk itu kita harus tadi profesional, berarti itu persoalan kecerdasan, keilmuan. Tidak berhenti situ, kita harus kita jalankan dengan etika profesi. Nah, disitulah kita harus paham dengan ilmu-ilmu dasar kita. Begitu juga dengan asas-asas perundang-undangan kita. Yang horizontal tadi ada lex specialis, darurat, lex generalis. Yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi. Banyak produk-produk perda yang bertentangan dengan undang-undang yang kita ujikan di situ, pakai jasa lawyer juga, jasa pengacara juga. Masih ada waktu kita? Masih panjang waktu kita. Kemudian banyak juga diskresi-diskresi yang bertentangan dengan perundang-undangan. Kalau kita tidak sadar betul dengan yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi, yang umum digantikan yang khusus, kemudian yang lama digantikan yang baru. Kasus-kasus ketenaga kerjaan kita, ya luar biasa banyaknya, dan itu mensyaratkan profesional lawyer. Saya berharap pada saudara untuk itu. Ada yang perlu didiskusikan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Sekaligus Pak Joko ada kesempatan untuk minum. Saya tunggu ada yang perlu didiskusikan. Persilakan. Izin Pak Joko, ini ada Pak Muklis Al-An'am. Ya, kenal saya. Silakan Pak Muklis. Selamat siang, Pak. Oke, Mas. Selamat siang. Alumni toh ini? Alumni URI, Pak. Universitas Riau, Pak. Oh, Dari Riau. silakan. Iya. Jadi begini, Pak. Dahulu kan sering banyak surat edaran gubernur mengenai salah satu contoh untuk tidak sholat lah ke masjid lah, misalnya kan, Pak. Seperti itu kan dahulu waktu masa COVID kan sering ada surat edaran gubernur, Pemda gitu, menteri-menteri kan banyak gitu, Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan itu pasal 8 kan surat edaran kan tidak masuk sebagai hukum, betul ya, Pak ya? Oke, ya. Lanjut, jadi terus. Apakah kita kalau tidak menaati surat edaran tersebut bisa dikenai sanksi? Karena surat edaran pun terkadang ada juga yang memberikan sanksi begitu, Pak. Ya. Padahal surat edaran kan cuma hanya pemberitahuan sebatas begitu. Terkadang pun ada yang ini ya, Pak ya, pembentukan hukum dari pemerintah ini banyak juga yang kurang ini, Pak, kurang sistematis dari apa yang ada di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu, Pak. Sesuai. Oke. Cukup, Pak. Pertanyaan yang luar biasa. Posisi surat edaran itu dalam perbuatan hukum publik pemerintah masuk pada wilayah diskresi. Diskresi itu adalah wewenang bebas, free ermessen, wewenang bebas. Why? Kenapa harus ada? Supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Jadi itu dulu konstruksi pertamanya. Jadi konsepnya kata harus benar. Posisi surat edaran itu dalam struktur perundang-undangan itu di bawah. Apakah itu menjadi bagian? Nah, itu menjadi dalam posisi, berarti tadi ada asas yang menyampaikan yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi. Apalagi terhadap sanksi-sanksi yang diberikan. Dalam perbuatan hukum publik pemerintah, diskresi itu adalah wewenang bebas supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Sekarang persoalannya, bagaimana untuk pengujiannya, Pak? Kalau supaya edaran itu, nah itu biasanya sudah wilayah kita untuk melakukan suatu pengujian dari suatu diskresi yang sebenarnya wewenang bebas. Dulu ada analogi.
bagi pengendara kendaraan sepeda bermotor menyalakan lampu. Sebelumnya ini diskresi kepolisian. Tapi begitu ada evaluasi, ternyata banyak manfaatnya. Kita harus ingat bahwa tujuan hukum itu selain dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan oleh Han Kelsen gitu ya. Nah, ketika ini manfaatnya banyak, lebih baik nyalakan lampu karena untuk meminimal mungkin risiko kecelakaannya, maka ini ditingkatkan, dinaikkan menjadi pembaruan perundang-undangan menjadi undang-undang. Undang-undang itu sifatnya unifikasi. Unifikasi itu berlaku untuk umum. Surat edaran hanya berlaku, posisi diskresi tadi berlaku hanya di mana wilayah, di mana edaran itu diberlakukan. Pak, posisinya di mana itu? Apakah itu menjadi bagian perundang-undangan? Ketentuan yang lebih tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45 sampai kepada Perda. Nah, Perda itu produknya adalah pemerintah bersama DPRD. Tidak ada, Pak, kalau edarannya presiden, pemerintah presiden. Nah, tinggal sekarang pengujiannya. Ya, di bawah undang-undang itu adalah di Mahkamah Agung. Nah, itu perlu pendampingan hukum, itu prestasi. Justru kalau kita ingin berjualan gitu ya, itu ingin brand kita sering-sering untuk kalau itu mempunyai nilai publik, nilai luas gitu, kita ambil. Tanpa honor pun mestinya kita ambil untuk mempromosikan kita. Karena etik itu tidak boleh mempromosikan diri sendiri, pakai koran, pakai media massa. Ya, kita harus pinter-pinter menjual brand itu lewat advokasi kita. Ketika itu mempunyai nilai-nilai yang luar biasa pada masyarakat, kenapa tidak kita ambil? Ya, gitu ya Mas ya. Jadi posisi surat edaran itu sebagai diskresi untuk tidak terjadi kekosongan hukum. Bagaimana kalau itu bertentangan, Pak? Tentu kita lakukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Tapi yang perlu ketahui bahwa surat edaran itu berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Dan kalau untuk dilakukan suatu perubahan pada yang mengeluarkan. Ya, kita mengajukan sebelum sampai ke sana tentu keberatan kepada siapa yang mengeluarkan surat edaran itu. Ya, kalau itu kemudian yang mengeluarkan, kemudian di situ dikasih batas waktunya ya selesai. Kalau enggak maka kita kan ada pemerintah itu, siapa yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah? Tentu fungsi DPR. Kalau itu presiden. Kalau gubernur, DPRD provinsi. Kalau wali kota, DPRD kabupaten dan kota. Karena fungsi DPR itu selain melakukan fungsi pengawasan adalah legislasi dan budget anggaran. Jadi kalau saudara melihat bahwa ada edaran-edaran pemerintah setempat, wali kota atau bupati, di situ jauh dari rasa keadilan, dari ketentuan yang lebih tinggi, tentu ya tidak langsung serta-merta itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tapi upaya yang sederhana dilakukan keberatan kepada DPR untuk bisa mengambil eksekutifnya, kemudian clear, selesai. Hukum juga. Ya, nah disitulah saya bangga senang itu kecerdasan Mas dan silakan untuk dikembangkan ya untuk itu ya. Itu ada jasa kita. Kita punya nilai, tergantung kita pilihannya. Saya akan menjual nama dulu. Nah, setelah itu kita cari profit. Nah, harapannya ke sana. Oke, silakan ada lagi. Kita masih pada konsep. Masuk pada proposisi ya. Proposisi tadi disampaikan adalah
kita sedang merumuskan konsepnya benar, proposisinya benar, maka penyimpulannya benar. Ilmunya proposisi tadi adalah hukum yang mengatur tentang konsep. Ada 2 sumber. Masih ada? Kalau enggak saya lanjutkan. Ada yang tanyakan? Kalau enggak saya lanjutkan. Lanjut, Pak. Ya. Untuk proposisi tadi hukum yang mengatur tentang konsep. Ada sumber hukum yang perlu diketahui. Tadi saya sampaikan di depan, hakikatnya itu adalah hukum ya timbulnya hak dan kewajiban. Satu dibangun dari undang-undang, dari perundang-undangan, satunya dibangun dari perjanjian-perjanjian. Sekali lagi di situ. Profesi yang selalu dengan perjanjian-perjanjian tentu notaris. Ya. Nah, disitulah menghasilkan hak dan kewajiban. Dan ini yang kita bisa ujikan, batu ujinya ya tentu pengadilan. Tentu ini pengadilan umum. Sekali lagi, sumbernya pada perundang-undangan, satunya perjanjian. Karena ini hukum juga. Ingat, perjanjian itu hukum atau bukan? Ya. Baca pasal 1338, asas kebebasan berkontrak. Asal kebebasan berkontrak tadi 1338, kuasai pasal 1320. Apa 1320 itu? Mesti harus bisa. Syarat sahnya perjanjian, Pak. Syarat sahnya perjanjian. 1, apa saja? Ayo Mas, lanjut. Apa saja? Ada objek, ada kata sepakat. Suatu sebab yang halal. Masa objek dulu. Adanya kata sepakat, Pak. Yang sepakat siapa? Subjek. Subjek. Nah, yang sepakat itu mesti subjek hukum. Terus yang kedua? Atur suatu hal. Belum. Kecakapan. Kecakapan itu ya kedewasaan hukum. Kedewasaan hukum itu sangat tergantung dengan peristiwa hukumnya. Kalau Anda menangani ketenagakerjaan, kapan para pihak di dalam hubungan ketenagakerjaan dikatakan cakap menurut hukum? Pada usia berapa? Boleh dibantu? Pak Joko? Dewasa, Pak. Hah? Dewasanya berapa? Ada 2 versi, Pak. Kalau KUHP 17 tahun, kalau Perdata, KUH Perdata itu 21 tahun, Pak. Jawabnya bukan soal 2 versi. Katanya ada asas lex spesialis, derogat, lex generalis. Pak Joko menyampaikan hubungan ketenagakerjaan. Berarti ada Undang-Undang 13 tahun 2003. Pasal 48 disampaikan bahwa dewasa mereka yang sudah berumur 18 tahun. Titik. Pak, kok ditemukan banyak hubungan kerja yang dilakukan di bawah umur? Nah, kita pelajari di situ semua. Diizinkan mereka tidak pada pekerja industri itu yang mengoperasionalkan. Tapi diizinkan untuk packing. Nah, itu mestinya ya. Hal tertentu. Yang ketiga, yang keempat, sebab yang diperbolehkan. Nah, di sini yang perlu diingat, sahnya suatu perjanjian itu, kalau hukum yang didapat dari perjanjian ya, kedewasaan, kecakapan itu merupakan syarat subjektif. Kalau tidak dipenuhi, maka ini harus dapat dibatalkan. Konsepnya dapat dibatalkan berarti melalui
keadilan. Hal tertentu sebab yang diperbolehkan itu tidak dipenuhinya syarat objektif. Maka konsepnya menjadi batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada. Nah, gitu ya. Jadi perjanjian itu berkedudukan sama dengan undang-undang dan itu berlaku. Kalau perjanjian ya para pihak yang memperjanjikan, tapi kalau undang-undang berlaku secara umum, mengikuti, berlaku unifikasi. Gitu ya. Jadi itu yang harus dipahami. Ada yang belum dipahami? Bertanya, silakan. Apa tuh? Enggak ada, saya lanjut. Proposisi. Ya. Aturan tentang konsep. Dalam memahami aturan tentang konsep, kita harus boleh dibantu operator tentang lapisan-lapisan dalam ilmu hukum. Ciri ilmu hukum, lapisannya. Lapisan ilmu hukum itu ada 4. Filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum, praktek hukum, hukum positif. Ini waktu mata kuliah filsafat hukum ya, saya cuma mengingatkan. Hukum positif itu hukum yang siap saji. Nah ini teman-teman lawyer ini harus menguasai itu hukum positifnya. Nah, penguasaan hukum positif melalui asas vertikal dan asas horizontal itu bekalnya. Kalau ada yang khusus, maka kita nggak perlu lagi melihat yang umum. Kalau produk hukumnya yang lebih rendah, tidak boleh melebihi yang tinggi. Yang lama digantikan yang baru. Itu rumusnya. Sekali lagi, dalam lapisan hukum positif itu hukum positif yang siap saji, yang sudah ready. Ya, yang harus dipahami tadi berlakunya asas-asas vertikal, asas-asas horizontal. Case contoh, saudara diminta untuk memberikan advokasi pembelaan ketika ditemukan di Banten itu ada produk beberapa tahun yang lalu, produk perda-perda syariah yang melarang perempuan keluar malam jam 10. Ketika diketahui perempuan keluar malam jam 10, itu adalah, maaf, PSK. Dalam masyarakat ditemukan, ibu-ibu keluar malam, nyebrang jalan, beli makan untuk anaknya. Bakmi, duk, duk, duk. Mam bakmi untuk anaknya. Suaminya bekerja di malam hari, ngelembur, ya, untuk keluarga, istri di rumah, anak di rumah. Istri perempuan itu biasanya kalau mau tidur pasti pakai daster, betul ya? Nah, keluar jalan, anaknya di seberang jalan, kemudian diketahui Satpol PP. Satpol PP itu penegak perda.
kemudian dapat garuan. Garuk perempuan tadi, apa yang terjadi? Nangis, nggak bisa ngomong, saya nggak tahu keselamatan anak-anak tadi. Bagaimana yang mencari ibunya dengan pintu terbuka, dekat jalan raya, ibunya tergaruk Satpol PP. Ini ada pelanggaran HAM. Nah, ada peristiwa, ada konsep seperti gitu, ada peristiwa semacam itu. Apa yang terjadi? Anda diminta untuk berargumentasi, Anda diminta untuk memberikan penasehatan, dan Anda diminta untuk melakukan satu pembelaan terhadap perempuan tadi. Nah, yang perlu diingat tadi, cukup menggunakan asas-asas hukum di dalam hukum positif kita. Lex specialis, derogat lex generalis. Yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi. Perda itu lebih rendah dibanding undang-undang. Tadi disampaikan bahwa ada pelanggaran HAM. Berarti batu uji kita undang-undang HAM. Undang-undang HAM menyatakan setiap orang di hadapan hukum dan pemerintahnya sama. Tidak mengenal batas waktu, ruang, dan waktu. Nah, Anda diminta untuk bisa berbuat apa terhadap perda tadi? Tadi ilmunya dari Pak Joko untuk menguji perda terhadap undang-undang di mana? Di Mahkamah Agung apa di Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Agung, Mbak. Mahkamah Agung. Wow, pendampingan gitu nilai 2E oke, besar. Ya. Tapi yang perlu diingat ya, profesi advokat itu banyak angin surganya juga ya. Ya. Lawan kita itu ternyata yang sebenarnya adalah klien kita sendiri. Nah, nanti setelah sekian saudara jadi lawyer, punya kesimpulan itu. Angin surga. Nah, sekarang tugas saudara bagaimana supaya tidak terjadi angin surga. Surga beneran. Bagaimana klien kita itu tidak menjadi lawan, tetapi menjadi saudara. Supaya klien saudara itu menyampaikan pakai pengacara itu yang tidak pernah meninggalkan kliennya. Nah, misalkan contoh salah satu itu. Tidak hanya sedang dipersi, dihisap uangnya saja ya klien itu. Karena pekerjaan lawyer itu 24 jam loh ya, tidak sedikit mendampingi klien yang mesti harus berurusan dengan polisi. Polisi karena mempunyai waktu 1 kali 24 jam, kemudian mereka tertangkap, Anda harus diminta untuk mendampingi anytime, jam 1, jam 2 malam, jam 3 pagi. Kenapa tidak? Jadi risikonya sangat besar, tapi memang rupa nggawa rego. Sekali lagi, lawyer itu tidak mengenal gaji, tapi mengenal honor, dan itu sangat besar. Yang saya tahu, Bu Elsa Sharif itu advokasi hukumnya, penasihat hukumnya, nasihat aja hukumnya, 1 jam itu nilainya 7 juta. Kalau hidup sehari saja, dapat 3 penasehatan, berarti dapat 21 juta. 1 hari. PNS berapa tahun? Belum sukses fee-nya. Biasanya bergerak 15%, 25%, tergantung kemampuan kita bisa komitmen di situ. Mengapa saya katakan angin surga? Ada contoh case. Suatu saat Pak Joko di-hire untuk salah satu klien Jakarta. Anda mungkin mengenal ketika Jakarta itu banjir, ada keinginan untuk melakukan normalisasi dengan kasusnya gubernur ad hoc. Gubernur Ahok untuk menyelesaikan banjir, maka ada normalisasi kali pesanggerahan di antaranya. Kliennya Pak Joko ada menguasai tanah kurang lebih 4.000, cuma 4.000 aja.
di sana kalinya, karena kalau kering maka tanah itu nggak kelihatan, tapi kalau banjir tanah itu nggak kelihatan, sehingga nggak diurus oleh ahli warisnya. Suatu saat ada kebijakan Ahok untuk normal kali Pesanggerahan itu menjadi nilai. Satunya adalah 1 meternya nilainya 4 juta. Berarti kurang lebih ada sekitar 16 miliar untuk nilai tanah itu. Saya di-hire dengan biaya operasional 100 juta. 2 pengacara. Karena lokasinya Jakarta, ya saya tempuh Surabaya, Jakarta. Oke, dengan biaya operasional 100 juta, dengan success fee 15% dari 16 miliar. Berarti kurang lebih dapat berapa itu? 6 miliar success fee-nya. Urusan itu cukup panjang, memerlukan waktu 2 tahun. Dapat 6 miliar, 2 pengacara, kita komitmen pariding, 50-50. Kalau itu saya jadi dosen, untuk mengumpulkan 3 miliar, cukup panjang, sampai pensiun belum dapat mestinya ya, karena dosen itu sakdos gajinya saksen, katanya gitu ya. Tapi seneng jadi dosen itu ya. Ini pengacara tadi angin surganya di sini. Kebijakan Ahok itu normalisasi. Itu sudah ada uangnya, tapi ternyata mafia tanahnya luar biasa. Muncul juga alas haknya, 3 sama, tapi aspal semua. Berarti ada tantangan untuk membuktikan mana yang asli. Itu mafia tanahnya. Begitu penantian yang panjang, munculnya Anies Baswedan. Tetapi bukan normalisasi lagi, tetapi menjadi asimilasi, dialihkan. Nah, sehingga disitulah angin surganya. Nah, 6 miliar melayang, kecuali cuma menerima operasional 100 juta. Itu angin surganya. Karena policy yang berbeda. Itu hukum administrasi. Pekerjaannya cukup panjang 2 tahun. Oleh karena itu, pekerjaan panjang, lawyer itu kadang-kadang juga bisa menjadi rezeki. Karena struktur yang bertingkat. Banding, kasasi, PK. Itu punya rezeki-rezeki sendiri juga. Ya. Oleh karena itu, saudara saya harapkan ya semangat tentu jadi yang berkarakter, ya. Karakter itu profesional dengan etik. Sekali lagi, karakter itu profesional dibarengi dengan etik. Seperti mata uang. Ya, profesionalnya itu adalah selalu meningkatkan untuk beradaptasi dengan ilmu. Gak cukup S1, S2. Gak cukup S2 dengan S3-nya. Nah, tentunya dengan sisi berikutnya harus dengan etik. Nah, saudara selalu nanti akan mendapatkan etik profesi. Pak Joko juga ngajar etika profesi. Ya, di situ menuntut ya etika profesi dengan profesional saudara. Nah, itulah memang lawyer itu dituntut untuk itu supaya tidak ditinggalkan oleh klien. Klien merasa menjadi persaudaraan, menjadi teman, tidak sedang menjadi lawan. Ya, ingat dengan rumusnya Pak Joko tadi bahwa argumentasi hukum itu adalah bagian dari yang kita dapat hasilkan. 1, tentu kita menghasilkan kemampuan untuk menyimpulkan hukum. Tadi menyimpulkan hukum punya ilmunya dalam logika hukum. Untuk mendapatkan konsepnya yang benar, proposisinya yang benar, maka penyimpulannya akan benar. Disitulah 25% itu yang sedang kita rebutkan, kesesatan itu 75% yang nggak laku tadi. Tentu semuanya berharap untuk yang laku tadi. Sebelum saya tutup, barangkali
ada yang 1-2 yang dipertanyakan yang bisa didiskusikan. Silakan. Mohon izin Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Pak Ya, Joko. ya, silakan. Izin Pak, mengenalkan diri, nama saya Rahmat Roni Pak. Ya, Mungkin Bapak juga kenal dengan saya, dengan tampang saya, masih ingat nggak Pak? Tampang alumni ya. Bapak masih kelihatan. Tampang Bapak masih kelihatan muda banget daripada saya. Saya sudah tua Pak. Oh ya, wah, tahu saya ini alumni. Iya Pak, saya alumni Ya. Pak. Ya, Mohon izin Pak, saya kutip dengan apa yang tadi Bapak sampaikan terkait tentang tadi objek yang perempuan keluar malam, yang ketepatan suaminya kerja di luar, lembur. ya, Namun si ibu tersebut membelikan bakmi untuk anaknya. ya, Dengan berjalannya waktu, si ibu itu ketangkap oleh Satpol PP dengan alasan bahwa keluar malam dikenakan dengan perda. ya. Yang sementara ini perda dibawanya oleh undang-undang. Sip, pinter. Oke, siap. Mohon izin kami sampaikan lagi yang selanjutnya terkait tentang masalah hal ini tidak jauh beda dengan kasus yang ada di Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Ya, Ya, di Aceh itu Pak, itu topik di sana yang lagi muncul dan lagi keren-kerennya namanya syariat Islam. ya, Yang disebut syariat Islam antara laki dan perempuan yang bukan sah sesuai aturan hukum yang berlaku, yang tidak sesuai dengan undang-undang, apabila diketahui ketemu di jalan maupun di kamar ataupun di mana saja, maka bisa dihukum dengan cara pakai perda juga, Pak. Namun kenapa undang-undang tersebut yang Bapak sampaikan tadi, bahwa undang-undang itu adalah di atas dari perda. Kenyataannya di Aceh Nanggro Darussalam, undang-undang itu disampingkan, yang didepankan adalah perda tersebut dengan cara penyambutan si orang tersebut melakukan tindakan yang tidak selayaknya. Mohon arahan dan mohon petunjuk. Yang terakhir, apa yang tadi Bapak sampaikan terkait yang di Banten, selanjutnya solusi yang terbaik bagaimana itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ini saya jawab, Pak Joko selaku profesional hukum, selaku advokat. Ya, tadi disampaikan waktu kita menerangkan lapisan-lapisan ilmu hukum itu ada filsafat hukum. Filsafat hukum itu masih di awang-awang. Sekali lagi, filsafat hukum itu di awang-awang. Itu hukum yang ideal. Betul. Hukum yang ideal. Siap. Hukum yang ideal itu juga menjadi harapan hukum juga. Menjadi harapan hukum. Harapan hukum apa? Untuk menjadi hukum yang mempunyai manfaat. Ya, mempunyai nilai manfaat. Ya, tapi untuk menjadi hukum positif itu proses pentahapannya luar biasa. Harus dengan teori-teori, harus dengan praktek-praktek hukum, proses waktu yang panjang. Itu yang di dalam perkuliahan itu disebut ius constituendum, hukum yang diciptakan. Kalau hukum positif itu hukum ius constitutum. Yang saya katakan tadi hukum yang siap saji, itu kaku. Nah, sekarang kita lihat dalam praktek. Tadi disampaikan di dalam teman tadi ada bagian dari produk ilmu perundang-undangan itu menempatkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai ketentuan yang tinggi sampai ketentuan yang rendah. Di situ adalah perda. Clear ya? Ya Pak, lanjut Pak. Oke. Kita harus memahami itu dengan asas-asas hukum yang ada. Yang disampaikan Pak Joko adalah asas vertikal, di situ ada yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi. Yang lama digantikan yang baru. Itu asas. Asas itu di atas praktek hukum, di atas hukum positif. Ya. Nah, sekarang kita lihat kasus konkretnya dulu. Tadi ketemu Banten sama Aceh. Aceh, oke lanjut Pak.
ketika itu dilakukan pengujian, ketemu bertentangan dengan asas yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi. Tinggi. Pak, kalau toh itu asasnya posisinya Perda tadi, ya wewenangnya kalau Perda Banten provinsi misalkan itu produk perdanya tentu gubernur beserta DPRD-nya. Saya enggak tahu di Aceh itu mungkin Perda kota, kabupaten atau Perda provinsi. Saya belum jelas. Tapi it's okay. Yang penting kan pemerintah ada pemerintah pusat, ada pemerintah gubernur provinsi, ada pemerintah kabupaten kota. Mereka dalam menjalankan fungsi hukum publiknya tadi ada namanya regeling, membuat perundang-undangan. Oke, clear Mas? Ya, Nah, Pak. di situ asas-asas hukum diberlakukan. Yang rendah tidak boleh melebihi yang tinggi, yang umum disampingkan yang khusus, yang baru menyampingkan yang lama. Sepanjang produk perda tadi untuk mengatur, ya tentu setiap pengaturan mempunyai tujuan yang ingin diraih. Untuk apa hukum itu dibuat? Ya, Pak. Ya, itu ingat di situ untuk apa hukum? Ingat di validitas hukum. Ya, Hukum Pak. itu akan valid ketika terpenuhinya bisa menjawab untuk apa hukum itu dibuat. Itu nilai filosofisnya. Ya, nah nilai sosiologisnya harus terpenuhi. Bisa enggak diterapkan oleh masyarakat? Ya, nah, yang mau ditegakkan di situ. Dan nilai yuridis. Oleh siapa hukum itu dibuat? Nah, sepanjang terpenuhi validitas hukum, mau terbit perda apa saja, ya berarti valid, nggak usah dirisaukan. Kan itu juga hukum juga. Dalam rangka Hankelsen toh untuk kepastian, untuk keadilan, untuk kemanfaat. Persoalannya Pak, ini bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kan gitu ya? Ya. Nah, nanti ilmunya bisa diujikan. Tapi tidak diujikan ke Mahkamah Konstitusi, tapi diujikan ke Mahkamah Agung. Siapa? Nah, itu perlu jasa lawyer sudah. Ya. Nah, jasa lawyer juga. Nah, penyelesaiannya di situ, Mas. Diujikan melalui Mahkamah Agung. Ya tergantung goal saudara apa. Nanti. Cuma, Pak, saya pingin jualan nama, saya lakukan pengujian itu, kita publikasikan, udah informasi yang luar biasa. Tapi kalau itu produk perda, tadi saya sampaikan adalah, ya dilakukan. Kan DPRD mempunyai tugas yang sama dengan DPR pusat. Apa? 3 tadi. Ada litigasi, ada budget, pengawasan. Nah, ini pengawasannya dilakukan oleh DPR bagaimana kepada pemerintah, pada eksekutifnya. Nah, saudara mesti perlu hearing pada DPR untuk melakukan fungsi pengawasan. Dipanggillah eksekutifnya. Bayaran juga oleh lawyernya juga. Nah, perda itu kan wewenangnya eksekutif sama legislatifnya. Nah, legislatif mempunyai fungsi pengawasan. Jalur itu Anda gunakan. Itu solusi. Katanya Pak Joko minta solusi. Kalau itu sudah dilakukan pengujian terhadap Mahkamah Agung. Banyak produk-produk perda yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pak Joko pernah menemukan Perda Sidoarjo, Jawa Timur. Memberikan sanksi pembuang sampah itu 3 bulan. Padahal undang-undang lingkungan tidak sampai ke sana. Maka Perda Sidoarjo dibatalkan karena memberikan sanksi untuk maunya betul supaya bersih Sidoarjo. Tapi itu justru melebihi dari undang-undang lingkungan. Wah, saya ingat itu, saya lupa pengacaranya. Ingat tahun berapa itu ya. Nah, seperti gitu ya Mas ya penyelesaiannya ya, sekaligus solusi. Nah, jadi Pak itu Joko, ya Pak ya. Ya, sekarang Jadi ya, halo Pak. Ya, halo. ya. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan tadi antara perda dengan undang-undang memang perda yang paling atas adalah undang-undang. Ya, ya. Namun kenyataannya di Aceh pun yang didepankan adalah perda. Kalau menurut pendapat saya,
bahwa dimanapun lokus tempat kejadian tersebut, dimanapun di situ ada permasalahan, di situ mesti ada aturan. Ya. Nah, mungkin karena di Aceh di sana ada yang disebutkan adalah serambi Mekah. Nah, untuk kumpul yang beda dengan beda pasangannya, yang bukan suami istri yang sah, itu akan kena ada hukuman secara perda. Nah, kalau di tempat kita khususnya di luar dari Aceh, kita yang beda jenis antara laki dan perempuan yang bukan pasangannya, itu bisa kita masukkan pasal 21 pasal 281 pasal 281 KUHP. Nah, jadi kalau di Aceh nggak berlaku itu, Pak, bahwa pasal tersebut disampingkan, yang kita utamakan, kita arahkan adalah perda tersebut karena melanggar norma-norma agama maupun kesosialan di Aceh tersebut, yang disebut adalah serambi Mekah. Oke, sebentar, sudah cukup ya. Saya baru ngeh ini kejadiannya di Aceh, perlu saya urai kembali, Masnya. Ya. Masnya dari Aceh? Enggak, Pak. Saya di Medan, Pak. Tugas di Medan. Oke, makasih ya. Sebelumnya di Aceh. Ya, ingat Aceh itu otonomi khusus. Betul. Ya. Siap. Otonomi khusus tentu dengan undang-undang kekhususannya untuk menjalankan syariah Islamnya. Betul. Siap. Bahkan lebih jauh, Aceh itu selalu dimenangkan oleh partai-partai lokal. Itu termasuk diantaranya Aceh diberikan otonomi khusus berkaitan dengan partai-partai politik yang ada di sana. Jadi partai nasional ya, tetapi diizinkan untuk partai-partai lokal. Itu bagian dari otonomi khususnya juga. Betul. Sehingga Ya. Anda bisa melihat Aceh itu dengan otonomi khususnya lewat partai-partai lokal itu selalu menang di dalam pimpinan kepala daerah. Siap. Ya toh, Betul. itu fakta-fakta di lapangan. Betul. Dalam kajian Betul. akademi saya, kalau Aceh itu mau dilepaskan sangat mudah. Tapi kalau kita terikat dengan otonomi khusus, tapi otonomi khusus itu memperlakukan tidak sedang meninggalkan hukum nasionalnya. Betul. Ya, lah persoalannya tadi bagaimana eksekutif dalam menjalankan otonomi khususnya, di sana ada fungsi DPR-nya yang menjalankan fungsi pengawasan. Siap. Nah, kalau itu baik DPR-nya maupun eksekutifnya, itu yang namanya di dalam otonomi khusus itu memperhatikan kearifan lokalnya. Betul. Nah, disitulah maka hukum sepanjang tidak bergejolak, kan tujuan hukum juga mempunyai nilai manfaat. Ya, Betul. Oke. Oleh karena itu, di situ yang perlu diperhatikan supaya masyarakat dalam ngerti, masyarakat yang luar harus tahu bahwa Aceh mempunyai otonomi khusus. Di mana khususnya? Kalau di Jogja khususnya, kalau gubernur itu ex officio adalah raja, betul ya? Betul. Tapi kalau di Aceh, di situ syariat Islamnya berikut dengan partai-partai politik lokalnya. Nah, itu. Nah, ketika itu DPR menjalankan fungsi legislasinya, fungsi pengawasannya, fungsi budgetnya, ya, dengan eksekutifnya, ya, dan eksekutifnya selalu dengan partai-partai lokalnya, mesti menang di sana, ya. Dalam kajian itu makanya sepanjang kalau tidak ada gap, tadi katanya Pak Joko, masalah itu kapan Pak jadi masalah hukum? Ya tidak ada gap, selisih jarak antara solemn dan say-nya. Pak, kalau itu jadi masalah hukum ya diselesaikan hukum nasional, ya kita lakukan pengujian. Kalau tidak ada, ya berarti tujuan hukum terpenuhi. Gitu ya Mas ya? Siap. Ada yang lain? Dapat cukup Pak, yang lainnya juga antri mau bertanya Pak, kelihatannya asik sekali bisa bertanya dengan Bapak. Oke, silakan. Tapi Oke, panitia Pak. masih ada waktu kan kita? Pak Joko, masih ada waktu Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Nizam Usman Pak. Ya. Selamat sore Pak Joko. Ya. Saya mau bertanya Pak. Sebagai seorang sarjana hukum kan kita sudah berhak untuk mengeluarkan legal opinion atau LO.
apalagi kita sebagai advokat kedepannya akan lebih sering dimintai untuk membuat LO, legal opinion tersebut, terhadap suatu case. Ketika kita mendapatkan sebuah case, pasti kita kan mengidentifikasi dulu case-nya. Kemudian untuk problem solving-nya atau penyelesaiannya. Nah, pertanyaan saya, hal fundamental apa yang harus terdapat dalam LO tersebut agar di dalam LO tersebut tidak terjadi fallacy of law atau kesesatan hukum. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Tadi kalau ngomong kesesatan hukum probabilitasnya berapa, Mas? 75% ya? Ya, kita Iya, Pak, berpikir betul. benar itu cuma 25%, itu yang kita rebutkan. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan satu pengkayaan supaya kita mempunyai nilai yang 25% tadi untuk bisa menjadi supaya tidak terjadi penyesatan hukum tadi. Dengan apa? Dengan profesional tadi. Profesional itu dengan keahlian dan keterampilannya. Melalui apa? Ya dikuatkan, tidak cukup berhenti pendidikan 1, S2, S3. Begitu juga keterampilan. Jadi selalu mengupdate dengan ilmu-ilmunya. Ya, penguasaan ilmunya sekaligus penguasaan hukum positifnya. Karena S1 lawyer itu selalu dihadapkan pada peristiwa konkret apa hukumnya, perbuatan konkret apa hukumnya, kejadian konkret apa hukumnya, maka penguasaan hukum positif yang kita lakukan. Ya, nah sekarang berikutnya kita selalu menjalankan profesi hukum itu dengan etik. Nah nanti seiring apalagi S1 kan sudah dapat etik, etik profesional. Etik itulah bangunannya bangunan integritas. Ojo dibohongi toh lawyer kliennya. Sekali kita tidak punya integritas, maka mereka itu sebenarnya akan menyampaikan iklan dari orang ke orang. Jangan pakai pengacara itu, tinggalkan pengacara itu. Maka dagangan kita tidak akan laku nanti. Itu perlu strategi. Nah, sekarang posisi LO, legal opinion, pendapat hukum. Orang yang pakai pendapat hukum kita tentunya mempertimbangkan, ya, bagaimana kualitas LO kita yang kita harapkan untuk membantu memberikan pendapat di dalam praktek-praktek hukum yang ada. Ya, Pak Joko di depan saya sampaikan rupa nggawa rego katanya. Kalau kualitas kita, etik kita, profesional kita baik, ya, maka akan laku dan itu kita bisa jual mahal. Tapi kalau itu kita kosong, tipis, ya konsekuensinya kita enggak laku. Jadi LO itu pendapat hukum. Soal pendapat kan bisa digunakan atau tidak. Nah, bagaimana kita pendapat itu tugas kita untuk meyakinkan. Oleh karena itu biasanya LO itu selalu dibuat konsepnya kayak apa, ya tahu proposisinya kayak apa, terus penyimpulannya kayak apa. Nah, setelah itu dibangun dengan asas-asasnya, dibangun dengan teori-teorinya. Nah, sehingga LO kita menjadi dipakai. Mahal juga LO itu. Ya tergantung tadi rupa nggawa rego. Di situ ya Mas ya. Satu lagi pertanyaan boleh? Ya Pak, berarti di dalam sebuah LO subbabnya apa aja Pak yang fundamental yang penting di dalam LO tersebut? Tadi sudah sampaikan ya. Kronologisnya. Ya, konsepnya itu ya, konsepnya harus betul, proposisinya betul, terus penarian kesimpulannya kayak apa. Nah, tergantung itu soal format. Ya, formatnya dibangun dari apa saja. Itu banyak pilihan-pilihan format dan banyak literasi yang itu. Yang penting itu harus ketemu. Ada konsep apa terhadap peristiwa konkretnya. Kemudian apa hukumnya yang kita bisa gunakan. Baru penyimpulannya kayak apa. Nah, supaya itu menjadi suatu pertimbangan. Nah, penyimpulan itu selalu dibangun dengan itu, ingat lapisan-lapisan dalam ilmu hukum itu. Ya, ada teori, ada asas. Kan kita tahu, kalau kita ngomong sumber hukum kan ada tingkatan, Mas.
Selain perundang-undangan, apa hukumnya? Mesti ada konvensi internasional. Suatu saat Pak Joko diminta legal opinion juga. Suatu saat ada cerita, ya, untuk mencari hukumnya bagi pekerja yang di malam hari. Pekerja di malam hari tentu bukan PSK. Untuk suatu proyek pengerjaan produk yang diburu oleh banyak pesanan, sehingga dia harus mengizinkan pekerja di malam hari. Pada shift malam itu jam 10 sampai jam 7 pagi. Yang mempekerjakan perempuan dengan massal. Pak Joko diminta hadir untuk memberikan advice hukum, memberikan argumentasi hukum, memberikan legal opinion-nya. Pak Joko, ada enggak hukum untuk mereka? Supaya perusahaan tidak disalahkan. Tak cari Undang-Undang 13/2003 tidak ditemukan. Pak Joko menemukan di konvensi internasional di ILO. Di sana ada 4 yang harus dipersiapkan. Nah, konvensi itu sebagai juga sumber hukum juga. Ya, karena kita bagian dari ILO, maka di sana harus disampaikan bahwa mereka harus diantar jemput. 2, mereka harus cukup keamanan, dijaga. 3, nggak boleh lampu yang remang-remang, lampunya harus terang. 4, disiapkan toilet di dalam, nggak boleh di luar. 5, cukup gizi untuk makanan. Karyawan saya panggil, datang semua, kita rapatkan, mereka setuju itu semua, cuma minta digantikan mentahan katanya pada waktu itu. Ya, menggantikan itu dengan sejumlah uang. Ya, tidak dengan keamanan, keamanan sudah disiapkan, tidak dengan antar jemput karena mereka sudah diantar bapaknya, diantar suaminya. Maam bontot, gowo sendiri, gitu ya. Sehingga mereka dapat penggantian uang nilai pada waktu itu 80.000. Ini kesepakatan atau bukan? Kesepakatan katanya jadi hukum juga. Berdasarkan 1338, memperhatikan 1320. Kesepakatan yang dibangun jadi hukum juga. Pak Joko nerima kontrak. Untuk itu Pak Joko 30 juta. Pada usia muda itu Pak Joko. Wah, senang juga. Gaji dosen pada waktu itu 1.800.000. Nah, dapat kesempatan itu. Gitu ya, Mas ya? Ya, terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Sayang ada keterbatasan waktu. Pak Panitia, masih ada waktu apa selesai? Satu kesempatan lagi, satu pertanyaan lagi Pak, silakan. Kalau masih ada rekan-rekan silakan. Wah, ini dagangannya Pak Joko laku ini ya, banyak yang tanya, saya senang, dinamis, kelasnya ini sukses, selamat. Nah, Pak, mohon izin Pak, ini ada lagi. Pak Ya, silakan. Silakan. Permisi Pak, ini sebenarnya saya nggak mau nanya ya, ini cuma saran saja. Bagi peserta yang nanya itu sebaiknya dibatasi itu, dibatasi waktu atau dibatasi dengan pertanyaan. Soalnya yang lain itu masih ngantri Pak, gitu aja. Ya, silakan untuk Pak. Selanjutnya, next untuk selanjutnya gitulah. Jangan pertanyaan itu diborong, itu kasihan yang lain gitu. Sekian, terima kasih. Oke Mas, kelihatannya ada pengumuman dari Direktur Penyelenggara PKPA. Pak Joko mungkin sebelum ditutup bisa memberikan pesan-pesan dulu Pak untuk rekan-rekan calon advokat ini Pak. Gini, benang merahnya saja yang saya sampaikan. 1, saya ucapkan selamat datang dengan profesi advokat. Tentu harapannya semoga lulus semua, ya, supaya profesi advokat. Karena kalau ujian itu pasti dibaca lulus dan ada yang tidak lulus. Tapi saya pastikan untuk PKPA Wijaya Kusuma ya, ini selalu dengan kuota yang terbesar ya kelulusannya. Evaluasinya 90% lebih untuk kelulusannya, 96%. Nah itu selamat, saya ucapkan selamat. Namun demikian pesan saya, karena
semangatnya adalah lawyer sebagai praktisi hukum. Praktisi hukum adalah produk jasa hukum yang ilmunya sudah saya berikan tadi. Tentunya jadilah praktisi hukum yang berkarakter kalau dia haruslah laku. Karena ada pengacara yang laku, ada pengacara yang tidak laku. Begitu juga profesi yang lain. Ada dokter laku, ada dokter yang tidak laku juga. Untuk laku bagaimana tadi sudah saya ingatkan bahwa tingkatkan profesionalismenya melalui update ilmunya. Gak cukup S1, tingkatkan S2, tingkatkan S3. Begitu juga keterampilan-keterampilan yang barangkali dalam bentuk workshop, dalam bentuk pelatihan, ada kesempatan itu mesti harus digunakan. Terakhir, tentunya bangunan ini dengan etik, seperti mata uang. Ya, jadi profesional dengan etik. Yang mempunyai etik itulah yang akan laku, saudara. Ya, sebagai contoh, jangan pernah meninggalkan klien kita. Tadi Pak Joko sempat memberikan contoh, pada dasarnya nanti sekian kurun waktu tertentu sebenarnya ketemu bahwa lawan kita sebenarnya klien kita. Dan itu semuanya banyak angin surganya. Tapi sekarang bagaimana meminimal mungkin angin surga menjadi surga betul, ya, yang jadi lawan tadi menjadi mitra kerja kita, sehingga mereka bisa menginformasikan kepada masyarakat pakai lawyer tersebut. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk saudara, baik panitia maupun peserta. Terima kasih. Akhirul salam, wabillahi taufik, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Joko Nur Salyono SMH. Terima kasih kami ucapkan. Berikutnya